Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan terkait dengan multi kriteria decision making (MCDM). Metode ini bisa digunakan pada saat kita ingin mengambil keputusan, di mana ada beberapa opsi. Misalkan Anda bingung ingin memilih supplier mana yang dipilih, atau distributor mana yang dipilih, atau pada saat mengganti mesin baru kira-kira ada beberapa yang mengajukan mesin. Nah, dari katakanlah 5 mesin, dari 5 mesin ini, mana yang Anda pilih sebagai pengambilan keputusan terbaik? Baik, kita mulai. Langkah pertama, misalkan Anda ingin mengganti mesin. Katakanlah ada beberapa opsi mesin, mesin A, B, C, atau D. Nah, untuk memilih mesin itu, tentunya kita harus memiliki kriteria pemilihan mesin. Setiap yang menawarkan mesin akan menawarkan harganya berapa, kemudian kualitasnya seperti apa, ketahanan mesinnya seperti apa, bagaimana ketersediaan spare part pada saat mesin itu rusak, membutuhkan spare part baru, kemudian bagaimana sistem perawatannya. Nah, kita pertama menentukan bobot. Ya, bobot ini ditentukan berdasarkan apa? Berdasarkan interview pakar atau mungkin literatur dari jurnal yang Anda dapat. Nah, ini misalkan ya, pakar itu seperti apa sih orang yang kompeten untuk menjawab keluhan atau pertanyaan Anda. Nah, biasanya mereka disebut pakar kalau melakukan pekerjaan sejenis lebih dari 10 tahun, otomatis dia bisa dikategorikan sebagai pakar. Katakanlah pakar mesin cutting misalkan. Oke. Nah, dari sisi harga, berdasarkan interviewnya, ternyata harga berpengaruh terhadap pemilihan mesin hanya 30%. Kemudian dari sisi kualitas 25%, dari sisi ketahanan 20%, spare part 15%, perawatan 10%, katakanlah demikian. Sehingga kalau Anda totalkan ini sampai ke sini, totalnya itu adalah 100%. Atau mungkin Anda bisa bertanya kepada pakar, Pak, kira-kira pada saat kita memilih mesin seperti apa sih? Dia mungkin akan menjawab tidak dalam persen, dia akan menjawab seperti gini. Oh, kayaknya sih yang paling penting harganya deh. Kemudian dari yang kedua, kualitasnya deh. Terus yang ketiga apa Pak? Yang ketiga ketahanannya. Terus spare part dan perawatan. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa yang pertama kali dia ucapkan itu adalah harga. Oh, berarti harga mungkin menjadi prioritas gitu ya. Nah, katakanlah bobotnya kita kasih yang paling besar 30% gitu. Kemudian kualitas. Ini bicara secara mudahnya saja seperti itu. Tetapi kalau Anda ingin detail, Anda bisa lakukan kuesioner, kemudian Anda bisa bagikan opsi A, B, C, D, kemudian dia menentukan tuh, Pak, kira-kira kalau kita memilih mesin harga berapa persen sih yang menjadi pusat pertimbangan. Dia bilang, wah ini paling gede nih, taruh 30%, seperti itu bisa ya. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan kriteria pemilihan mesin berdasarkan harga, kualitas, ketahanan, spare part, dan perawatan. Langkah kedua, nah, Anda skorkan deh. Anda panggil seseorang yang dianggap ahli dalam menilai. Ya. Nah, di sini ada 4 mesin. Mesin A, mesin B, mesin C, mesin D. Anda bingung kira-kira mau milih yang mana. Nah, biasanya Anda interview nih orang yang ahli dalam mesin. Ya. Berdasarkan pengamatan ahli-ahli tersebut, maka dari sisi harga, oh ternyata mesin A, oh gini, skornya misalkan kita kasih skor antara 1 sampai 9. Berarti 9 itu yang paling oke, yang satu itu paling tidak oke. Ya, berarti seperti itu. Misalkan dari sisi harga, mesin A ternyata paling oke nih, harganya paling katakanlah paling terjangkau. Kemudian mesin di bawahnya itu mesin B, di bawahnya itu mesin C, di bawahnya itu mesin D. Mungkin dari sisi harga mesin D ini paling mahal. Nah, kemudian bagaimana dari sisi kualitas? Oh, ternyata mesin B itu paling bagus nih dari sisi kualitas, kasih skor 8. Kemudian di bawahnya mesin C. Kemudian di bawahnya mesin D. Dan terakhir mesin A, gitu ya. Nah, kemudian cek dari sisi ketahanan mesin. Oh, ternyata yang paling bagus, dikasih skor tertinggi, itu mesin C. Oh, di bawahnya mesin D. Kemudian berikutnya adalah kita kasih skor 6 dan 5 mesin A dan B. Dari sisi spare part yang paling unggul itu adalah mesin D. Kemudian yang sisanya dikasih skor seperti ini. Kemudian dari sisi perawatan, oh ternyata yang paling unggul itu adalah mesin B. Kemudian yang sisanya seperti ini. Nah, dari sini Anda kan bingung. Loh, kira-kira kita beli mesin yang mana ya? Dari sisi harga mesin A paling oke. Dari sisi kualitas mesin B. Dari sisi
ketahanan mesin C, dari sisi D mesin A. Kita pakai perhitungan MCDM saja, ya. Caranya sederhana, dengan mengalihkan bobot dengan kriteria. Nah, sebenarnya angka-angka ini bisa didapat dari kuesioner sih. Anda tanyakan kepada pakar. Pakar itu berarti orang yang telah berpengalaman 10 tahun mengerjakan pekerjaan yang sejenis, gitu kan, seperti itu. Oke, sederhana. Lalu kita kalikan. Caranya adalah sederhana. Anda buat bobot dikali dengan kriteria, ya, sehingga Anda mendapatkan tabel seperti ini. Dari sisi harga, mesin A. Oh, mesin A kan skornya 8 dikalikan bobot 30%. Oh, berarti sama dengan 8 dikali bobot 30%. Oke. Nah, karena di sini dikali 30%. Dapat seperti itu. Lakukan hal yang sama untuk mesin A, B, C, dan D. Supaya mudah, maka bobotnya kita jadikan paten saja di sini. Dikasih tanda dolar, kemudian dolar, ya, sehingga Anda bisa kopikan. Oke, seperti ini. Oke. Kemudian dari sisi kualitas, kualitas itu berarti kan sama dengan kualitas yang A dikali dengan prosentase bobotnya ini. Oke, enter. Kemudian kita bikin dolar untuk D6-nya supaya pada saat dikopikan bisa ke kanan, ya, sehingga Anda kopikan ke kanan seperti ini. Bagaimana dengan ketahanan? Ketahanan adalah ini ya, ketahanan ya. Nih, mesin A 6 dikali ketahanan 20%. Oke? Ya. Kemudian Anda berikan ini, ya, enter, maka Anda tinggal copy ke kanan. Lakukan hal yang sama untuk spare part dan perawatan sehingga hasilnya, nah, ini hasilnya seperti ini. Kemudian hal berikutnya, hasil kali antara bobot dengan kriteria atau skor kriteria, saya sebutkan di sini adalah skor kriteria, ya, skor kriteria, maka Anda totalkan, ya, sama dengan sum, berarti dari sini ke sini Anda totalkan dapat 6,6. Nah, dari sini kita bisa tahu yang paling tinggi itu adalah prioritas pertama. Dari sini kita dapat yang paling tinggi itu adalah mesin B. Nah, berarti mesin B itu adalah prioritas pertama. Kemudian di bawahnya mesin A. Kemudian di bawahnya mesin C. Dan yang paling prioritas terakhir mesin D. Berarti yang paling layak untuk dipilih karena bobot dikali skornya paling tinggi adalah mesin B. Nah, bisa kita urutkan seperti ini. Jadi pengambilan keputusannya adalah yang paling optimal kita membeli mesin B. Kenapa? Karena bobot dan kali skor kriterianya paling tinggi, sehingga memungkinkan untuk memberikan value yang lebih pada saat kita untuk memutuskan mesin tersebut. Ya. Di bawah itu mesin A, kemudian prioritas ketiga mesin C, dan prioritas keempat mesin D. Ini yang disebut dengan multi kriteria decision making. Dan perhitungan ini juga dipakai juga dalam konsep perhitungan AHP, Analytical Hierarchy Process. Semoga ini bisa membantu. Terima kasih.